harus kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan lanjutkan ke materi penyerahan anak ya. Adapun landasan firman Tuhan yang akan kita jadikan sebagai landasan penyerahan anak ini adalah di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan buat Ibu dan Opung ya. Di sini judulnya Yesus memberkati anak-anak. Memang sayang sekali kalau kepala keluarga nggak ikut ya, karena anak ini kan anak bersama. Nggak balance, tapi ya nggak apa-apa. Ya, perjuangan Opung, ya, Ibu harus ini, karena ini udah yang sudah membuka hati. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemampuan dan hikmat untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan. Ya, firman Tuhan katakan begini, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, yang saya bacakan ini, ya, kita melihat ada beberapa sikap ya orang terhadap anak. Yang pertama adalah ini, di sini kata lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Ini adalah orang-orang tua yang memiliki anak-anak kecil ya. Mereka ini ingin membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus supaya apa? Supaya ditumpangin tangan, didoain, supaya diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Nah, inilah satu sikap yang harus ada sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Ya, membawa anak-anak itu datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup memberkati dan menolong anak-anak ini supaya apa? Hidup mereka itu diberkati Tuhan. Ya, saya rindu Opung juga, walaupun posisinya sebagai Opung ya, sebagai orang tua, ya Mama Valeri juga, ya ini harus punya kerinduan untuk selalu membawa anak-anak, karena hanya Yesuslah yang sanggup memberkati anak-anak kita. Ya, tapi ada sikap yang lain, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Ini kan, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Murid-murid Tuhan Yesus. Sikapnya beda. Nah, ini mewakili orang-orang yang yang nggak memperdulikan lah ya. Ini murid Tuhan Yesus nah. Tapi karakternya coba kita lihat nih, menyepelekan anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak ya. Ada banyak orang dewasa menganggap sepele anak-anak. Anak kecil. Ya, mereka nggak memperhitungkan bahwa anak-anak ini adalah pribadi. Pribadi itu artinya dia punya keinginan, punya perasaan, punya kemauan. Ya, pokoknya dia pribadi, nggak bisa disepelekan. Ada banyak anak-anak yang disepelekan, yang nggak diperdulikan, akhirnya merasa tertolak dalam keluarga, jadi anak yang broken home, rusak hidupnya. Ya kan? Akhirnya terlibat dengan pergaulan bebas karena di dalam keluarga itu nggak mendapatkan kasih dan perhatian, penerimaan yang baik. Nah, dia lari dari keluarganya dan di luar sana ada teman-teman sebayanya atau komunitas yang bisa menerima dia. Tapi ya penerimaannya ya ada syaratnya kan. Mereka harus menjadi satu pribadi yang lain. Seperti anak yang geng motor itu kan begitu ya kan. Untuk bergabung ke geng motor itu diuji dulu loh. Berani nggak kamu bacok orang? Orang nggak salah, itu dibacok begitu, coba bayangkan. Untuk supaya diterima itu, dia mau melakukan komunitas seperti itu. Oleh karena itu, kita jangan sampai menjadi pribadi yang menyepelekan anak-anak. Ya, nanti kita akan lihat itu anak-anak itu seperti apa di mata Tuhan. Nah, mungkin ada banyak orang karena ya, anak-anak kan nanti takutnya merepotkan, apalagi murid-murid kan takut ya nanti ngerepotin Tuhan Yesus, nanti jangan-jangan nanti kalau deket-deket kena ingusnya lah. Ada mungkin dia lagi pipis lah di situ lah, mungkin berisik lah, nanti Tuhan Yesus lagi mengajar ganggu. Kalau saya itu tipenya hamba Tuhan dan pendeta nggak merasa terganggu dengan anak-anak. Saya itu suka sekali anak-anak. Walaupun di mungkin ya,
memang kita perlu arahkan, kita harus tegur, tapi kadang-kadang namanya anak-anak, kadang-kadang ribut apa ya, kita nggak boleh asal marahin mereka. Kita harus arahkan dengan baik-baik mereka. Saya itu memang di dunia anak itu melayani dari SMP, itu sudah melayani sekolah minggu. Jadi sampai usia 45 tahun ini saya melihat bahwa anak-anak yang dulunya nakal ini, ya dalam perkembangannya lihat Tuhan ubahkan. Jadi anak yang aktif hari ini belum tentu nanti dia aktif. Tiba-tiba jadi anak yang pendiam, pemalu gitu kan. Saya punya pengalaman, jadi saya nggak kaget. Yang hari ini mungkin kelihatannya diam ini, besoknya nggak tahu belangsatan. Nah, ada juga. Ya, jadi jangan menilai itu dan memvonis anak itu bisa dini, jangan. Ya, oleh karena itu kita jangan pernah menyepelekan itu. Tetapi kita lihat pribadi Tuhan Yesus. Yesus ini tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus menerima anak-anak. Jangan halang-halangi mereka datang. Jadi kalau anak-anak kecil itu mau beribadah, ikut ibadah raya apa, ya kalau nggak ada sekolah minggu biarkan saja. Mungkin pikiran kita kayaknya nggak mau diem dia, tapi sebenarnya itu nggak kita sadari mereka itu udah merekam apa ya pelajaran firman Tuhan yang dengarkan nggak ini. Kadang-kadang saya itu ngajar anak ya, kelihatannya dia nggak diem aktif, tapi waktu selesai pelajaran ditanya udah tahu dia. Dikasih pertanyaan-pertanyaan tahu bisa jawab. Ada yang diem kayaknya dengerin, ditanya nggak bisa. Ya itu, ya kan? Jadi Tuhan Yesus nggak merasa direpotkan. Nah dalam hidup kita ya namanya anak-anak ya namanya kelihatan bandel, suka ngelawan apa. Terus kita sebagai orang tua jangan pernah bosan-bosan untuk terus mengarahkan dia. Ya, saya selalu kalau ada orang tua apa yang ngeluh dengan anak-anaknya nakal, anak-anaknya kayak susah dibilangin, aku bilang kita ini kalau ngasuh anak itu seperti orang yang sedang apa bikin donat, ya ada proses kan kotor ya kan dikuel-kuel, donat itu nggak langsung jadi, anak-anak juga sama, ya masa anak ini masih dalam proses, kita nggak bisa nasihatin hari ini langsung, ya, kamu dewasa, kamu sebagai orang tua belum tentu loh kamu dinasihatin langsung melakukan, apalagi anak-anak perlu, makanya ini perlu kesabaran, jangan pernah baperan kita sebagai orang tua. Jangan kalau ini lalu sakit hati dibawa dalam perasaan yang terlalu mendalam, ya itulah karakter anak-anak yang kita pahami ya. Kalau mereka salah, mereka melakukan sesuatu yang tidak benar, kita arahkan. Hari itu belum bisa terus, tugas kita terus mengarahkan aja, ya kan. Kadang-kadang kita memang korban perasaan ini. Oh ini anak-anak dikasih sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali nggak bisa tahu gitu kan. Jangan pernah menyerah ya. Tuhan Yesus datang ya. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Ini Yesus saja menerima. Yesus itu menghargai anak-anak. Anak-anak itu mulia, berharga di mata Tuhan. Kita pun harus punya pandangan seperti Yesus. Ya, jadi anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu adalah anugerah. Ya. Tuhan Yesus bukan hanya membiarkan anak-anak itu datang kepadanya, tapi ayat 5, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, memberkati. Tuhan rindu memberkati setiap anak-anak. Ya, oleh karena itu mari datang bawa anak-anak kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, kita ada beberapa alasan mengapa penyerahan anak ini perlu. Ya, yang pertama, penyerahan anak itu adalah sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kita menyadari bahwa anak-anak adalah berkat dari Tuhan, sebab tidak semua orang dikaruniai anak. Jadi Mama Valeri punya anak 3 ya. Wah, itu berkatnya sangat luar biasa. 3. Ya, Opung punya cucu, ya, punya anak, punya cucu, udah bonus itu. Hah? Ya, iya. Iya, makanya saya berjuang membawa anak cucu saya bertiga ini bukan kayak orang cucu yang udah bapaknya yang udah tahu sendiri bapaknya penjara, saya berjuang bawa cucu saya ini iya. Itulah perjuangan saya, bukan tibatan saya. Iya. Saya memang berjuang benar-benar menangnya juga Mas.
biasanya kan nikah rajin Iya. itu aku memang selalu bilang dia enggak Iya. berjuang akan kebutuhan apa salah saya karena saya anak ini bilang kalau seandainya bapakmu keluar dari penjara apa kamu ikut bapakmu akan menurut Yesus ingat tapi kalau kamu ntar ikut bapakmu saya memang itu ancaman saya apa salah saya yang kenal aku setia Yesus itu semuanya itu saya juga berjuang dan kalian aku berjuang bukan atas keberkahan saya enggak ada apa-apa saya nggak mampu tapi saya berjuang ingat harus fokus itu makanya saya bawa ini lagi penyerahan gitu Pak. Iya nggak apa-apa ya artinya jadi ya kita harus menyadari bahwa anak-anak ini adalah berkat dan anugerah Tuhan. Mungkin sebagian orang ada merasa direpotkan dengan kehadiran anak-anak, beban anak-anak itu buat kita. Enggak, anak-anak adalah berkat Tuhan ya dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu sebenarnya kalau kita menyadari bahwa anak-anak itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kita nggak akan pernah sia-siakan mereka. Ya, kalau opung bilang itu nih bukan anak cucu tapi bonus itu kan cucu bonus ya mungkin dalam keadaan mungkin keluarga dari orang tua mereka masih yang nggak karu-karuan tapi saya yakin dan percaya kerinduan opung pasti nggak sia-sia pun di dalam Tuhan pasti Tuhan jamah anak-anak itu dan kita melihat juga kayak si Mika itu luar biasa kesetiaannya Tere ya luar biasa jangan pernah takut memang kita harus membawa mereka untuk mengenal Tuhan secara pribadi ya. Jadi anak itu anugerah. Jadi jangan pernah menyepelekan, menyia-nyiakan anak. Banyak orang yang menyepelekan anak ya, menyia-nyiakan anak yang Tuhan berikan, bahkan menganggap anak itu beban dalam hidup mereka. Padahal kalau kita sadari tidak semua orang yang dipercayakan anak sekalipun dia rindu, pingin banget, punya banyak uang, enggak. Kalau Tuhan enggak percayakan, anugerahkan, enggak bisa. Saya punya teman, itu bikin bayi tabung sampai miliaran, enggak jadi. Coba bayangkan. Dia keluarin duit, enggak jadi. Jadi kan saya punya dosen, ya, sampai akhir hayatnya dia juga enggak punya anak. Ya kan. Tapi kalau hari ini kita diberikan anak, ya, dalam hidup kita, itu adalah berkat anugerah Tuhan yang ternilai. Jangan pernah menganggap bahwa anak ini beban yang membebani, menyengsarakan hidup saya, keluarga saya. Jangan. Terima mereka, asuh mereka, didik mereka dengan mengandalkan Tuhan, pasti selalu ada jalan. Jadi hal yang pertama dalam menyerahkan anak ini adalah sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita sadar ini loh ini anak yang Tuhan berikan buat kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami persembahkan ini supaya anak-anak ini juga bisa ya memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kan Tuhan itu memberi anak dalam hidup kita itu punya tujuan. Ya supaya apa? Mereka itu memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya, oleh karena itu bawa mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua, ya, penyerahan anak perlu dilakukan karena kita tahu bahwa anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Tadi Yesus tidak menyanyiakan. Yesus terbuka untuk anak-anak datang kepada Dia, diberkati ya. Anak-anak itu adalah pusaka. Alkitab itu menjelaskan bahwa anak-anak itu pusaka. Ya, kalau orang Jawa itu pusaka itu ada keris, ada tombak, ada apa ya. Kalau namanya barang udah dibilang pusaka itu nilainya nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, bahkan orang yang punya kepercayaan tentang pusaka itu dia memperlakukan pusaka itu tidak baik, mendatangkan celaka dalam hidupnya. Demikian pula dalam hidup kita. Anak-anak itu adalah pusaka yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita tidak boleh menyanyiakan. Dan kita perlu mengucap syukur atas pusaka yang Tuhan berikan. Dan kita harus jaga dan pelihara, rawat dengan baik. Karena kalau tidak kita rawat dengan baik, kita tidak jaga dengan baik, itu akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan hidup kita. Anak-anak itu bisa mengangkat nama baik kita, tapi justru bisa
menghancurkan kita. Oleh karena itu, makanya kita perlu membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Ya, anak itu berharga, mulia, ya. Kita bawa sama Tuhan, ya. Maka kita tidak akan memperlakukan dan mendidiknya dengan sembarangan semua kita, tetapi harus mau atau sekehendak Tuhan. Jadi mendidik anak memang susah ya, sulit. Terus terang aja sulit, susah ya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti berikan kemampuan dan kesanggupan buat kita. Mungkin banyak ada air mata yang mungkin sudah ibu opung teteskan untuk mendidik anak-anak mereka, anak-anak opung, cucu opung. Tapi yakinlah air mata itu tidak sia-sia ya, kalau untuk mengarahkan, untuk mendidik, membimbing anak-anak itu untuk datang kepada Tuhan. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah dalam hidup mereka. Terus mengapa penyerahan anak itu perlu dilakukan? Sebagai wujud bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan dalam mengasuh, mendidik, membimbing anak-anak. Kita sebagai orang tua, sebagai opung, tidak sanggup menjaga 24 jam. Ya. Sanggup nggak 24 jam? Panteng nggak sanggup ya. Artinya kita itu punya keterbatasan dalam menjaga. Kami itu sebagai orang tua, apalagi pas baru-baru ya, kami kan dipercayakan 2 anak. Ya namanya anak itu kita jaga baik-baik gitu. Ya. Tapi suatu saat ada kejadian itu sama Kesia. Kita selalu jaga, kita nggak jauh dari dia. Suatu saat kami ada di ATM. Tiba-tiba Kesia itu menjerit nangis. Kukunya ini kejepit pintu ATM. Hilang itunya kukunya. Disitulah saya sadar, Tuhan, saya nggak sanggup mengawasi anak saya. Apalagi si Nes itu yang benjol di sini, biru di sini, di mana-mana, ya kan, main sepeda Tuhan. Ya artinya kita itu nggak bisa menjaga anak-anak kita, ya 24 jam. Kita perlu pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melindungi dan menjaga anak-anak kita. Apalagi sekarang udah dewasa, si Kesia udah kuliah, saya udah jauh lah langkahnya sekarang. Dulu saya pikir ini anak nih gimana ya, kayaknya kolokan, manja, gimana ya. Tapi sekarang, aduh, langkahnya udah jauh. Ke Kotu sendiri udah berani, ini berani. Ya sebagai orang tua kadang-kadang ada rasa was-was ya. Tapi ya kembali lagi kita punya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu sanggup melindungi, menjaga anak-anak kita. Makanya kita perlu menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Karena apa? Keterbatasan kita dalam mendidik ya. Mendidik anak bukanlah suatu hal yang mudah. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita menyadari keterbatasan kita dalam mengawasi anak-anak kita. Kita tidak dapat mengawasi anak-anak kita 24 jam dalam satu hari. Kita butuh pertolongan Tuhan dalam menjaga dan memberkati anak-anak kita. Makanya ya kalau tadi ayahnya ya belum terbuka, ya belum menyadari ini, makanya perlu ya, kalau ini mungkin firman Tuhan kebenaran ini kan didengar, iya ya sadar gitu kan. Makanya pembinaan ini perlu ya, orang tua itu tahu, aku ini apalagi nge-Grab kan berapa hari sekali pulang, tapi ya seminggu sekali coba. Nggak, tapi ngarepin anaknya aman, anaknya terdidik baik kan. Perlu Tuhan, nggak bisa ya kan, cuma diserahkan sama istri begitu ya kan. Nah, kita orang tua menyadari akan hal ini, nggak mungkin dia nggak menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Nah, di sini ada 4 pola ya. Tadi ya, kenapa kita harus menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Ini saya hanya berbagi aja, Bung, ya, supaya dalam pola asuh anak-anak itu menjadi anak-anak itu bisa bertumbuh menjadi anak yang baik, yang berkenan. Di sini ada 4 model cara orang tua mengasuh anak. Yang 3 ini salah dan yang 1 ini benar yang harus kita terapkan. Yang salah ini dulu ya. Nah, pola asuh orang tua terhadap anak yang pertama itu tinggi ketegasan tetapi lemah kelembutan. Itu artinya apa? Ada banyak orang tua mendidik anak begini. Kalau anak salah itu cepat kita langsung marah, mungkin tampar dia, cubit dia, marahin dia, pokoknya bentak-bentak dia kalau salah. Tapi kalau anak itu melakukan hal yang baik, ya kita nggak pernah memuji, kita nggak pernah menghargai. Katakanlah kalau cucu anak kita, katakanlah nggak nyuci piring lah, kayaknya main game terus, kita langsung marah, bentak. Tapi suatu saat mereka
cuci piring, atau mungkin orang tua lagi pulang kerja, lagi capek, tiba-tiba dia bawa satu gelas air buat kita. Pernah nggak ketika kita dibawain air itu bilang, makasih ya nak ya kan, makasih ya, gitu. Itu kan satu bentuk penghargaan. Ya mungkin hal yang sederhana, ya. Tapi ini yang perlu di dilihat dalam mendidik anak. Kadang-kala kita ini cenderung melihat kesalahan terus anak-anak kita. Tapi kalau mereka melihat melakukan hal yang baik, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita perhitungkan apa yang kita pokoknya taunya marah aja kalau anak itu salah. Tapi kalau melakukan sesuatu yang nggak pernah kita puji, sekedar tepuk makasih ya Inang, gitu. Saya kadang-kadang ya saya belajar juga sih si Nes itu kadang-kadang kan kalau sehari-hari itu udah disuruh mamanya ke sana ke sini, tiba-tiba lakukan satu kesalahan aja, kadang-kadang saya marah. Tapi kan merenung juga, iya ya, tadi ternyata udah banyak yang udah dilakukan si Abang. Cuma dia lakukan satu yang salah aja saya udah marah. Begitu, saya belajar, ya kan. Jadi saya juga melihatnya itu yang besar bukan kesalahannya. Padahal 5 hal yang baik yang sudah dilakukan, satu yang salah. Saya fokus di situ aja. Ya, belajar. Ini tipe orang tua yang mendidik anak tinggi ketegasan tetapi lemah kelembutan. Ya, ketegasan artinya disiplin, hukuman. Kelembutan artinya reward, pujian, hadiah. Ya, alasan orang tua yang menerapkan pola asuh seperti ini, anak-anaknya menjadi takut gagal nanti, nggak percaya diri. Ya, karena nggak pernah dia mendapat ini. Tadi pujian, ya reward, hadiah gitu kan. Penghargaan apa yang dia pernah dilakukan. Cuma yang tahu saya takut nih. Melakukan ini takut. Jadi anak yang takut gagal karena tidak dikehendaki sebagai pelampiasan kesalahan, kekecewaan, kemarahan akan menghasilkan anak-anak yang kecewa, kepahitan, memberontak. Jadi hati-hati dalam keluarga, apalagi banyak nih 3 kasih sayang kita. Memang orang tua itu nggak ada nih anak yang kalau saya sama Casey itu nggak ada anak kesayangan anak ini, nggak ada. Kami perlakukan sama. Memang kebutuhan mereka kan beda-beda ya. Kita melakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi ini ingat ya, ibu-ibu jangan terlalu keras hanya saat anak kita salah, tapi perhatikan juga hal-hal yang positif yang sudah dia anak kasih penghargaan. Ini pola yang pertama. Pola yang ketiga, rendah ketegasan tetapi tinggi kelembutan. Artinya anak salah, anak ini yang nggak pernah didisiplin, nggak pernah dimarahin. Ini juga salah juga. Jadi rendah ketegasan, tinggi kelembutan. Selalu kita manjain anak-anak kita. Jangan pernah, ya. Ini akan menjadikan anak apa? Anak yang manja, anak yang tidak mandiri nanti. Soal apa-apa yang diminta kita turutin, padahal bukan kebutuhan, ya kan? Kita perlu tegas, ya. Kalau itu bukan kebutuhan, ya mungkin anak itu ngerengek, anak itu nangis, mungkin banting pintu. Kalau memang itu bukan kebutuhan, ya nggak perlu kita ikutin gitu. Jadi harus berani. Ya, jangan terlalu memanjakan, mengikuti apa yang diinginkan anak. Ya, ini berbahaya juga. Nanti anak-anak kita kan menjadi anak yang manja dan tidak mandiri. Yang ketiga itu rendah ketegasan dan rendah kelembutan. Orang tua yang masa bodoh ini. Anaknya mau ngapain, mau jungkir balik ya biarin aja. Masa bodoh. Ini ada juga orang tua yang seperti ini kan. Nah, udah nggak pernah main sama anak-anak. Aku selalu bilang sama bapak-bapak, kalau secapek-capeknya kita habis bekerja, usahakan luangkan anak-anak itu untuk ajak main. Saya itu kalau sama Nes waktu kecilnya itu bercanda habis-habisan, Bu. Kadang gulat berdua sama Kisah itu kita mau diajak main kemana sepuasnya gitu kan. Nggak harus ke tempat hal-hal yang mahal kan, yang berduit kan. Main ke sawah lah, mancing, cari keong apa. Itu udah senang gitu. Hal-hal yang menyenangkan hati. Kan kadang-kadang itu nggak ada orang tua yang nangkep ini. Kadang-kadang ya ada di rumah sih, tapi nggak mau bercanda sama anaknya, nggak mau main sama anaknya. Ada di rumah, tapi yang dipegang HP, nah koran lah apa, itu ngopi, asik dengan diri sendiri. Jangan rendah ketegasan,
rendah kelembutan nih. Anak salah tidak pernah ditegur, tidak pernah dimarahin, tidak pernah dihukum, nggak pernah memberikan ajaran. Anak melakukan kebaikan atau keberhasilan tidak pernah dipuji, tidak pernah dihargai, tidak pernah diberikan reward atau hadiah, ya kan? Dan ini akan menghasilkan anak-anak yang tidak punya jati diri, nggak jelas dia, yang nggak punya jati diri, gambar diri yang baik ya. Anak yang bingung, ya, aku mau lakukan apa nggak ada orang peduli, ya kan? Jadi bingung jadi. Anak yang tidak punya harga diri, anak yang cuek dan masa bodoh juga. Nih, hati-hati. Tentu kita nggak kepingin anak-anak kita itu menjadi seperti ini ya. Dan yang ketiga, yang keempat ini yang bagus, yaitu tinggi ketegasan dan tinggi kelembutan. Anak yang memiliki jati diri atau gambar diri yang benar, yang kuat ini, kalau kita menjadi orang tua menerapkan pola asuh yang tinggi ketegasan dan tinggi kelembutan nih, artinya kita tahu nih anak kita salah, anak kita ya tegur, arahkan. Kita nggak boleh diam, harus kita bilang ini salah. Ya, tapi kalau dia melakukan hal yang baik, hal yang positif, kita kasih pujian. Mulut kita jangan pelit dengan pujian. Sekedar ngata, makasih ya, kamu hebat ya, gitu. Puji-pujian itu jangan pelit dari mulut kita. Wah, kalau marah sih gacor gitu kan. Kalau pulsa itu kalau jaringan internet tuh cepat gitu. Tapi kalau hal yang positif kita nggak ucapkan, jangan. Harus lebih banyak hal-hal yang positif yang kita ucapkan di mulut kita. Jadi menjadi anak yang bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Anak yang punya karakter positif, anak yang baik dan takut akan Tuhan. Ini kalau kita menerapkan ini, ya Bu ya, belajar opung. Kalau cucu-cucu buat kesel ya, keselnya seperti apa dulu ya kan. Kita harus kontrol emosi kita dan perbanyak hal-hal yang positif dari apa yang kita katakan. Ini kan tadi bicara tentang pola asuh ya, cara kita mengasuh anak. Ini bicara tentang tanggung jawab orang tua kepada anak. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan. Ya, perjuangannya tadi kan papanya Valeri kan beberapa hari dia kerja. Ya, memang memenuhi kebutuhan itu memang tanggung jawab orang tua ya. Tapi tadi kebutuhan anak itu kan bukan hanya materi ya. Tadi psikologis, rasa aman, rasa dikasihi itu makanya perlu anak-anak itu diajak main, bercanda. Kalau di rumah gimana? Suka? Harus ini. Makanya ini penting banget ya. Karena apa? Ini pusaka ini. Kalau kita nggak tangani dengan baik itu mengerikan. Harus seimbang, harus balance antara bapak dengan ibu ini harus balance. Karena ini tanggung jawab bukan hanya dilimpahkan hanya ke istri. Ya, ini harus ya memenuhi kebutuhan atau keperluan anak. Itu udah bagus sih kerja keras mungkin dari satu sisi. Nah ini kebanyakan kepala keluarga itu cuma mikirnya yang penting aku cari uang. Padahal kebutuhan keluarga itu ya kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak itu bukan hanya uang, yang lain-lain juga kan gitu. Nah ya, tapi nggak apa-apa ya. Ya, yang penting ada tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan. Kalau bicara tentang kalau saya ini kalau ada bapak itu saya mau bersaksi juga. Artinya kita sebagai orang tua nggak perlu gengsi untuk pekerjaan apapun. Yang penting itu pekerjaan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang nggak nyolong, nggak ngerampok ya kan. Apapun kerjaan yang menghasilkan uang untuk keluarga kita harus kita lakukan dengan baik. Ada banyak orang yang gengsi kan, pilih-pilih pekerjaan. Saya dulu Bung, pelayanan pertama-tama itu Bu Gembala ini yang full timer di gereja. Saya dulu karena dari GBI, karena gabung sama gerejanya dia, saya nggak jadi apa-apa di gereja itu. Ya jadi istrinya pendeta gitu kan. Tapi saya nggak dapat gaji, istri gaji itu dulu cuma 250 ya. Buat apa sih itu? Saya akhirnya apa waktu itu supaya saya bisa melayani waktu saya bebas saya usaha itu ya bukan usaha yang wah usaha limbah. Jadi beli-beli karung, yang dari karung yang dari toko-toko, dari pabrik-pabrik, bahkan dari pemulung-pemulung yang di Bantar Gebang itu ada belatung-belatungnya, bau itu. Saya cuci.
yang menghasilkan uang. Karena waktu saya baru menikah itu langsung Tuhan kasih beban memang berat juga. Saya tinggal di pastori dan ada beberapa anak muda itu tinggal sama kami. Makannya ya kami yang tanggung. 8 orang coba aja, cowok-cowok, makannya udah kayak apa? Asal udah ibu gembala masak matang, dedap di sini, habis. Nggak ada itu bilang nanti ini untuk Pak Ayub gitu ini, saya nggak ada. Kadang-kala, waduh saya juga rasanya ini masalah tenaga juga nggak ada yang ngerti. Air minum habis saja, ya masukin ke itu galon ke itu Spencer aja nggak bisa. Itu pun harus saya kadang-kadang ngelus dada juga. Tapi saya katakan pada waktu itu ya pekerjaan itu mungkin dilihat orang hina banget gitu ya. Tapi yang penting saya mendapatkan uang, anak saya minum. Casey itu kan dari kecil minum susu terus, Bung. Minum susu terus, ya, nggak absen itu minum susunya. Karena dia nggak makan nasi. Nah itu suatu kepuasan. Jadi dia bekerja dapat uang, nggak nggak gengsi, itulah yang saya maksud ya. Terus kita sebagai orang tua juga perlu mengajarkan kebenaran firman Tuhan, ajak anak-anak itu sekali-kali ya beribadah bersama, baca bareng-bareng firman Tuhan, bacain firman Tuhan. Ya, kalau kita ini juga arahkan mereka sekolah minggu, Rabu ceria, itu kan mereka dengar firman Tuhan, dan pengajaran ya. Terus memberi teladan dan contoh positif dalam perkataan, dalam perbuatan sikap yang baik. Jadi tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan, mengajar, memberi teladan, contoh ya, terus mendukung, memberi support saat anak-anak mengalami situasi yang mengecewakan atau sulit. Ya kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa seringkali menganggap bahwa anak-anak kita itu nggak punya masalah, padahal mereka juga punya masalah. Contohnya nih kayak Nice ya, kayak Kesia. Dia itu di sekolah kan dia yang Kristen dia sendiri. Kadang-kala dia dibully, di sekolah itu dibully, dibilang kamu kok Batak makan babi. Pulang-pulang itu bisa nangis dia gara-gara gitu. Pernah saya terus sama Bu Gembel lagi pergi nih. Terus pulang-pulang dia udah ngeringkuk di tempat tidur. Nggak bergerak sama sekali. Bang, bangun masih begini. Saya balikin begini, wah di sini udah mukanya udah basah dengan air mata, keringatan semua, terus udah gitu, udah nangis gitu. Kenapa bang? Aku dibilangin Batak lah, saya dibilangin makan babi lah gitu. Akhirnya di situ kan kita peluk, kita kasih pengertian bang, ya kan nggak apa-apa. Emang orang kenapa kalau dibilang orang Batak? Kalau bilang kenapa kalau dibilang orang Kristen? Kenapa? Kita bangga loh kita punya Tuhan Yesus. Kita bangga-bangga apa kita kasih pengertian kita perlu gitu. Kalau ada yang begitu bilang aja sebaliknya makasih ya. Bilang Batak, ya Tuhan Yesus berkati. Kan tahu nggak? Mereka yang kesel. Kamu jangan tunjukin kekesalan kamu. Bilang aja makasih. Sampai bisa begitu. Kalau dia diinal, makasih ya. Jadi yang ngejek dia itu malah kesel gitu kan. Kamu jangan mau dibikin kesel orang. Bikin aja sebaliknya dia kesel. Tapi bukan membalas yang jahat, bukan, bilang aja makasih ya. Kalau kamu dihina, kamu dibully, kamu nggak nangis, yang bully ini kesel. Saya bilang, saya tanamin dalam puji Tuhan sekarang mah udah nggak mempan lagi digitu-gituin. Iya, artinya kita itu selalu mendampingi anak ini tahu. Ya anak-anak kita itu lagi main, lagi apa di luar sana nggak tahu yang dihadapin dia. Ya makanya perasaannya ya kan kita perlu. Si Kesia juga sama dari kecil dari TK kita dampingin terus. Nah, tapi kalau Kesia itu ya puji Tuhan dia masih bisa ini dengan lingkungan. Tapi si Nes itu walaupun badannya gede ini dia kalau kalau dikerjain atau dinakalin teman kan kita bilang jangan dibalas. Karena badannya paling gede di kelas itu. Kalau dia balas tuh sekali tonjok temannya bisa pingsan sama dia kan, nah, jadi masalah lagi gitu. Cuma saking keselnya itu cuma larinya dia nangis saja. Nangis, balas nggak bisa ini. kita, kita kasih begitu, kasih pemahaman bahwa kamu itu anak Tuhan berharga. Kamu punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, di Indonesia itu punya agama 5, bukan 1.
kita tuh sama bang posisi kita gitu kan jelasin begitu. Ya puji Tuhan ini sampai sekarang dia di SMP nggak ada problem, waktu di SD aja itu. Terus setelah SMP ya puji Tuhan. Ya tetap saya tanya ada nggak yang ini, ada pak, tapi ya bisa diatasi dihadapi gitu. Jadi kita harus memberi dukungan ya anak-anak kita nggak tahu mungkin kita lagi berantem orang tua di anak-anak, perasaannya kita nggak tahu ya kan. Makanya kita juga harus perlu menjaga ya, ketika ada masalah ada apa di dalam keluarga jangan dilampiaskan di depan anak-anak ya, perlu berhikmat juga ya. Ini makanya ini ada catatan nih sebenarnya untuk pasangan ya, saat anak masih kecil perlunya kebersamaan dalam mengurus anak, jangan biarkan suami atau istri menanggung beban sendiri. Nah ini yang perlu kalau ada pasangan ya, karena saya pengalaman sendiri itu waktu si Kesia masih kecil, Bu Pendeta kan lahirannya normal, dijahit kan ya, akhirnya lama pemulihannya, masih sakit gitu kan. Tapi Kesia itu waktu kecil rewel banget. Jadi harus digendong terus, Bung. Ya kan? Harus digendong terus. Asal asal udah tidur, mau diletakin baru begini aja, udah tahu dia langsung nangis. Coba artinya kalau itu hanya dia yang apa gendong, apa nggak pingsan? Wong saya kadang-kadang ya saya harus gantiin kan. Saya nggak kadang-kadang nggak sadar udah tidur saya, udah capek kan kerja seharian kan gitu. Kadang-kadang cuci apa cuci popok kan dulu kan memang pakai pampers, tapi kan ada popok juga. Lu popok kan kita cuci. Ya kan mau nggak mau. Baju istri kita nih ini perlu namanya dalam keluarga, sering kali kalau kita nggak mau ini kan jadi masalah juga. Masalah juga. Karena dalam keluarga itu sebenarnya kan masalah-masalah yang terjadi itu sebenarnya hal-hal yang kecil sebenarnya. Tapi karena nggak dikelola dengan baik akhirnya bisa menjadi besar. Nah ini kalau suami istri ada ya ini yang perlu ditekankan di sini. Kemarin si Rahul ya sama si Hulda saling. Jadi jangan beban itu hanya ditanggung sendirian ya, suami atau istri. Nah, apalagi tanggung sendiri bagaimana? Nah, gimana kalau papanya Valeri ada nggak dia action di dalam keluarga itu, entah cuci baju, semua dilayani. Taunya cari duit aja ya kan. Nah, kalau saya, tapi saya puji Tuhan sih, waktu saya dulu sebelum kuliah itu tinggal sama pendeta juga. Pendeta saya itu luar biasa juga. Dia namanya pekerjaan apapun di rumah itu nggak ada gengsi. Orang Batak, marga Mangusong. Cuci piring, cuci baju, masak, khotbah, apa semua bisa lakukan. Nggak ada gengsi. Dan saya bersyukur banget saya dapat mentor orang seperti itu. Dan di dalam keluarga saya juga jadi akhirnya belajar. Sampai sekarang namanya pekerjaan rumah tangga itu saya nggak ada yang gengsi saya kerjakan. Saya ngepel, siap, masak, siap, cuci baju, siap, gosok, siap. Apa sih yang kerjain gitu. Nah di dalam keluarga itu kadang-kadang seperti itu kan, suami itu kadang-kadang ngerjakan itu kan cuma sekali-kali ya kan. Istri kita kadang-kadang lagi capek, lagi bete, kita ngambil peran di sana. Kadang-kadang kalau ibu Bu Gembala ini kan yang kulihat makannya udah nggak teratur begitu, saya kadang ambil makanan. Kalau nggak ada makanan ya saya masak, saya bawa supaya makan. Ya kalau sakit kan saya rugi kan gitu. Seharusnya makanya ini harus suami-suami juga harus bisa punya pemikiran seperti itu. Kalau Opung gimana, Opung? Dilayani juga? Eh, iya, mau ya, iya. Iya, harusnya begitu. Kadang-kala ya kalau orang Batak yang saya tahu sih ada beberapa juga yang merasa gengsi melakukan kegiatan yang di rumah itu. Nah, itu kegiatan istri, kerjaan istri, dia nggak mau. Ada juga ini. Tapi puji Tuhan kalau saya kan bilang, saya punya pendeta dulu Mangusong kan orang Batak, oh luar biasa. Luar biasa. Ya, semuanya bisa dilakukan, tapi ya nggak semua. Yang terus-terusan, ada saat-saatnya gitu. Gitu ya. Itu yang bisa kami bagikan Opung ya untuk pembinaan hari ini. Jadilah orang tua yang benar-benar bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan,
dan mari bimbing, asuh, didik mereka dengan sebaik mungkin karena mereka itu pusaka. Kalau kita memperlakukan mereka dengan benar, dengan baik, akan mendatangkan berkat buat kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak melakukan dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita. Tentunya kita nggak maulah apa yang kita lahirkan ya menghancurkan hidup kita, ya kan. Tentu kita akan sungguh berbahagia kalau apa yang kita lahirkan itu mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Mungkin ada yang mau ditanya, Bung? Boleh, ada yang mau ditanya, boleh. Iya. Saya bilang ya, Hmm. ya puji Tuhan, penderitaan, Iya. bapaknya, Hmm. saya memang Iya. tapi saya ini yang berbagi, dia jadi manusia ini ketika kalau seandainya ini anak ini bapaknya jadi apa? Saya gitu saya berkata, ya bilang pasti ini bapaknya juga ya kalau bahasanya juga susah lah jadi apa ini namanya baik memang dia bapaknya di sana tapi anak ini saya sediakan ini anak ketiga ini harus terbawa apapun yang ya secara kemanusiaan apa itu masalahnya tidak mampu tapi ya itu saya sama Tuhan jadi kekuatan pada saya panjang umur yang saya bawa anak ini di hadapan Tuhan itu pergumulan saya memang. Kalau itu papanya Tere di penjara sampai kapan? Saya memang kami ada anak nggak pernah disuruh. Ya, jadi dia ceritanya itu narkoba. Iya. Jadi ceritanya abangnya dulu dia pertama masuk itu. Jadi dia sekarang jadi tangan-tangan ini dia lawan abangnya udah masuk. Tanya tangannya, itu memang bukan bersembunyi, bukan memang menutupi, memang itu dan nyatanya sampai ditangkap dia bapak ini. Ya ini sampai hari ini memang ya kita memang salah udah 5 tahun. Sudah setengah 1 tahun. Memang kita belum pernah disuruh. Saya prinsipnya begini aja anak ini ada sedikit. Ini selama ini masih panjang perjalanannya, masih butuh ini segalanya dalam hidupnya. Memang saya bilang Tere, kamu banyak anak orang susah, banyak anak jalanan, jadi anak berguna. Ini kalau jadi harapan manusia ini harapan Tuhan. Kamu harus bisa belajarnya. Karena ya puji Tuhan lah sekarang dia di sekolahnya juga ranking 1. Ya, saya juga bersyukur ya. Bersyukur bisa. Saya memang itu tanamkan di dalam rumah sebelum kami mau tidur selalu kami berdoa kegilaan. Iya, bersyukur. Kayak itu kalau doanya tapi saya juga kalah. Iya, jadi ya itulah Bapak Gembala yang saya rindu harus bawa anak di hadapan Tuhan, makanya saya harus penyerahan. Kemampuan saya bilang, tapi harus saya bawa ini anak dia ini di hadapan Tuhan. Biar malah bekerja di hadapan anak dia ini. Kalau saya tidak berdaya, tidak berjuang, Tuhan lagi kerja. Ya itu makanya saya rindukan ini anak ini. Ayo, makanya saya bilang kasih kamu lagi. Mau apapun kalau di gereja kamu saya terus. Mau gereja sekolah ini, ya kayak saya bangganya kasih anak ini memang tidak pernah menyusahkan. Dan memang itulah hidup Tuhan. Kayak Sunika juga apa saya bilang saya juga nggak kasar sama orang itu selalu jadi dengan baik. Aku nggak mau mukul, nggak mau saya salah, nggak boleh ya. Besok jangan dilihat orang begini harus berbuat baik. Ya kayak Sunika juga segaskan dia puji Tuhan nggak orang repot-repot gitu. Memang tanamkan itu semua harus jadi anak baik. Ya saya cuma bilang orang ini udah gila.
hati saya bangga bahagia anak ini. Itu yang ini makanya sekarang hati saya bahagia, bukannya bahagia harta apa, anak bisa nurut gitu. Ya kalau saya kasih makanya kadang itulah kan dia kalau berdua santunan saya tulis makanya ingat tulis hati saya itu telah dan Tuhan itu saya berpanjang umur apa itu hati saya berinding bukan saya juga buat saya bilang ini banyak cobaan ada hikmahnya bagi saya merasakan itu yang makanya saya berjuang demi apapun itu kalau anak ini saya bilang apapun itu dengan penyerahan semisal udah kelas 4 makanya saya bilang penyerahan itulah sedangkan saya kan ini anak ini memang kalau minyak bapaknya keluarganya karena kan kebanyakan anak itu kalau di depan opung malah manja ya kan ya nggak karu-karuan karena ya saya juga ngalami itu ada itu kan depan opung kan lebih parah mama pun ditentang kita pun yang ngitornya nggak diangkat karena terlalu dimanja opung tapi karena nggak dibawa dekat dengan Tuhan maksudnya kan ada kan opung yang tidak ini nah opung bersyukur gitu kan aku kayak ngeliat opung dia juga gitu kan dia bawa punya gitu kan juga dia jajan enggak ini kamu ikut ya 4.000 jangan banyak jajan dia juga anaknya memang dia pun sama ini sekarang bukannya memang harus apa ya saya lihat itu anak itu melakukannya apa jadi saya apapun itu masalah harus ini sama sekali juga saya tegaskan itu sama mereka berjuang ya itulah modalnya, nggak ada apa